Yang namanya Tridharma perguruan tinggi itu bukan cuma mengajar, tapi ada penelitian, lalu ada pengabdian kepada masyarakat, dan juga ada kegiatan penunjang. Nah, kalau udah ngomong tentang penelitian, otomatis kita harus bisa nulis, harus bisa neliti. Dan tentu saja kalau bisa neliti harus bisa metodologi yang baik. Kalau ini nggak tercukupi, ya selesai kita. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel SH Pro. Masih bicara soal dunia kampus nih. Ada teman-teman tanya nih, saya kan 20 tahun di industri media. Pastinya kan dunia yang asik, penuh petualangan. Kok tiba-tiba akhirnya jadi dosen? Kenapa jadi dosen ya? Iya, saya juga pernah berpikir panjang juga. Kok bisa jadi dosen? Karena semula kan memang tidak punya cita-cita menjadi dosen. Bahkan dulu lagi S1 pun saya tuntaskan dengan tidak terlalu bagus. Karena hanya berpikir bisa menjadi seorang wartawan. Maka yang penting jadi wartawan, bukan jadi sarjana. Apalagi jadi dosen. Tapi akhirnya perjalanan memang menjadi unik ya. Gitu. Jadi 20 tahun, hampir 20 tahun jadi jurnalis televisi di sebuah stasiun televisi. Pada akhirnya harus hijrah. Maka hijrahnya sejajar tuh, ke tingkat yang sama. Ke levelnya adalah dosen. Gitu. Jadi kenapa? Pertanyaannya kenapa harus pindah? Pada awalnya sebenarnya tidak ada pikiran. Gitu. Ketika asik menjadi jurnalis, dulu memang karena memang kepikiran dari sejak SD memang tertarik dan ingin menjadi wartawan. Makanya kuliah di kampus yang memang untuk khusus menjadi wartawan seperti itu dan lulus. Bahkan ketika masih kuliah pun sudah jadi wartawan, sudah aktif menulis. Akhirnya jadilah wartawan. Nah, setelah mendekati masa 20 tahun mulai ada kegoncangan di hati itu. Bagaimana untuk berbagi sebenarnya. Jadi intinya ingin berbagi. Maka akhirnya dipikir-pikir ketika lagi keadaan galau itu, kembali berpikir bagaimana harus menjadi dosen. Dan tiba-tiba saya tertarik. Langsung seperti tiba-tiba didorong menjadi dosen. Maka cobalah tuh dengan cuma bekal ijazah S1 dan pengalaman jadi jurnalis televisi selama 15 tahun. Pengen jadi dosen, jadi terserahlah, nggak pernah mikirin bayarannya berapa, honornya berapa, atau dapat apa. Sama sekali buta tentang dunia kampus. Yang saya tahu cuma pengen ngajar. Dan ngajarlah pada akhirnya di kampus-kampus, beberapa kampus di Jakarta, dan aneh sih ya. Ketemu tuh terjal-terjalnya, jadi saya datang ngajar misalnya kampus, diterima karena referensi teman. Tapi nggak tahu honornya berapa. Cuma katanya. Bahkan tanya terus terang, ditanya ke kaprodinya pun ya tidak jawab, tutupi gitu. Dan begitu terima honornya, ya ampun, ya cukup sedih juga gitu. Ternyata nggak seberapa angkanya, tapi tetap saya jalan juga. Pada akhirnya saya ketemu di kampus yang lebih bagus manajemennya, akan menjadi kampus nomor 1 di Indonesia, kampus swasta. Saya ikut mengajar dari awal. Dan itu juga sama, secara honor ya tidak besar. Jadi saya ngajar 3 kelas. Harus pergi ke Bandung dengan honor yang ya hanya untuk ongkos pulang pergi itu. Tapi saya jalani karena saya berpikir saya harus mulai mencoba sesuatu yang baru, dan ternyata asik. Ketemu mahasiswa, interaksi, kita berbagi cerita, jadi curhat colongan. Tapi asik gitu. Jadi apalagi lagi itu memang tiba-tiba ya mulai berpikir sepertinya ini profesi yang paling asik nih. Maka masuklah saya ngajar, sudah resmi ngajar tuh sebagai dosen. Walaupun bekalnya cuma S1. Tapi karena sadar tuh bahwa dosen sekarang harus S2, jadi nggak boleh istilahnya jeruk makan jeruk tuh. Nah, lulusan S1 ngajar S1, wah itu jeruk makan jeruk. Maka saya ngebut tuh kuliah S2 sambil ngajar, sambil kerja juga di media, masih di industri media, plus kuliah. Karena sadar kebutuhannya harus secepatnya, maka kuliah saya kebut tuh. 3 semester saya tuntas, selesai. Lulus S2 dengan nilai yang lumayan tinggi lah, hampir 4. Udah ya resmi lah jadi
jadi lulus S2 dan resmi ya bisa jadi sebut dosen. Selesai ya belum, karena kan saya masih transisi. Jadi butuh waktu 4 tahun transisi itu, bagaimana beralih dari seorang jurnalis menjadi dosen, full dosen. 4 tahun tuh masih nyambi tuh, menjadi wartawan juga, menjadi dosen juga. Dan akhirnya diputuskan setelah 4 tahun saya keluar dari TV dan resmi jadi dosen. Nah, baru ternyata kuliahku jadi dosen tuh luar biasa juga. Menurut saya sih yang paling penting kalau ketika kita berpikir menjadi dosen, memang niat ya, niat itu penting ya, motivasi yang tinggi itu penting sekali. Tapi kedua yang penting syaratnya dipenuhi dulu tuh, kalau kita harus tentu saja punya ijazah S1 dan S2. Kalau bisa linear nih, sama-sama misalnya kayak saya sama-sama komunikasi. Komunikasi S1-nya jurusan jurnalistik, lalu kedua S2-nya komunikasi juga, tentu aja kajian media. Jadi sangat nyambung kayak gitu. Itu sangat membantu. Kedua, yang ketiga tuh jangan lupa juga tuh bahwa kita tuh dibutuhkan keterampilan. Pertama ya keterampilan bicara depan orang banyak. Ini penting, harus latihan nih. Awal-awal saya harus menyiapkan naskah, berlatih ngomong sendiri gitu. Bagaimana tahan 2 jam tuh ngomong, dan begitu semangatnya ternyata 2 jam tuh menjadi lama-lama terbiasa. Dan akhirnya nggak perlu harus 2 jam juga sih bicara, bisa 1 jam atau 1,5 jam selanjutnya diskusi kayak gitu. Jadi penting, kemampuan public speakingnya tuh penting juga. Terus yang berikutnya nggak kalah penting adalah soal menulis. Ya, menulis itu harus bisa. Ini yang sangat diabaikan oleh calon dosen. Memang sih dulu pernah nulis skripsi atau tesis, tapi itu nggak cukup tuh, gitu. Karena nanti bahwa kegiatan penelitian itu merupakan rutinitas, jadi bukan cuma mengajar gitu. Yang namanya Tridharma perguruan tinggi itu bukan cuma mengajar, tapi ada penelitian, lalu ada pengabdian kepada masyarakat, dan juga ada kegiatan penunjang. Nah, kalau udah ngomong tentang penelitian, otomatis kita harus bisa nulis, harus bisa neliti. Dan tentu saja kalau bisa neliti harus bisa metodologi yang baik. Kalau ini nggak tercukupi, ya selesai kita. Kita cuma bisa ngajar, nggak. Setelah jadi dosen tuh kita bukan cuma ngajar, tapi ada kegiatan penelitian, pengabdian, dan penunjang. Dan kayak pengabdian itu juga kita harus punya kegiatan rutin juga tuh, gambaran apa saja yang kegiatan yang bisa dilakukan tuh untuk menambah poin kita. Plus penunjang, nanti saya akan jelaskan masing-masing poin-poin apa saja penelitian, apa itu pengabdian, apa itu penunjang. Kalau misalnya sudah terpenuhi itu, nanti baru kita bisa menjadi dosen yang lebih resmi lagi. Jadi kita diterima di kampus itu setelah melalui tahap wawancara, ujian, micro teaching dan sebagainya. Itu kita baru diterima sebagai dosen di kampus itu atau dosen yayasan. Tapi bagaimana? Apakah secara resmi kita diakui keberadaan kita? Ya belum. Karena kalau untuk menjadi dosen yang sebetulnya pertama ya harus punya yang namanya nomor induk dosen nasional. Ini minimal 1 tahun nih baru dia diajukan oleh kampus, kita punya nih, dan NIDN. Setelah 2 tahun atau 1 tahun mungkin paling cepat bisa juga tuh ngajuin pangkatan. Namanya yang pertama jabatan fungsional akademik asisten ahli. Itu modalnya cukup ijazah sebenarnya. Cuman pada akhirnya perlu tambahan juga tuh, bahwa ada pernah penelitian, pernah pengabdian, dan ada penunjang. Dan berikutnya ada lagi tuh, dari asisten ahli naik ke lektor naik ke lektor kepala, baru profesor. Jadi jenjang menjadi dosen juga nggak sederhana. Dan cara mencapai masing-masing tahap juga perlu strategi khusus. Alhamdulillah saya dalam 6 tahun setelah resmi menjadi dosen, saya bisa sebagai kepangkatan saya sudah sampai ke lektor 300. Ini hanya dalam waktu 6 tahun. Karyanya saya punya 17 buku. IPR